Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Sahabat terkasih, mari kita mengawali persekutuan doa pagi online ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan kesegaran yang baru. Engkau juga sudah boleh melindungi kami dalam istirahat malam kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu bersama-sama boleh persekutuan doa online. Dan sebelum kami nantinya menaikkan pokok-pokok doa, mohon kiranya Tuhan yang memberkati agar kami boleh diberkati, baik melalui pujian maupun juga melalui renungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu dari NKB nomor 200. Sahabat terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 dan 36. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya akan ulang pada ayat yang ke-36.
hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang boleh dengan setia hidup di dalamnya. Amin. Sahabat terkasih, belum lama ini saya melihat dalam satu tayangan di medsos, ada seorang artis ya, mungkin saya tidak perlu sebut namanya ya, artis muda, wanita ya, keturunan campuran Indonesia dan Eropa nampaknya. Orang ini mungkin di Indonesia jarang tampil dalam menyanyi atau film atau apa, agak jarang. Namun dalam tayangan yang saya lihat ini, orang ini memiliki kebaikan yang luar biasa. Dia rutin memberikan bantuan. Dan kalau dia lihat di medsos, dia tidak suka lihat yang seperti ada gosip atau hal-hal lain yang tidak penting itu, dia tidak mau perhatikan. Dia mencari siapa orang-orang yang dapat dibantunya. Nah, kemarin itu dia menemukan ada orang di daerah Jember, banyak anak yang membutuhkan bantuan. Baik sekolah maupun juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gara-garanya dia melihat ada seorang anak yang bahkan sepatunya itu di bagian bawah itu sudah bukan cuma robek ya, lubang. Jadi anaknya itu ketutup sepatu bagian atasnya, tapi bawahnya itu langsung kena tanah, seperti itu. Dia tergerak untuk membantu anak-anak ini, dan ketika cari info, dia mendapatkan ada banyak anak. Kemudian diambillah 5 orang, dan 5 orang anak ini semacam dijadikan anak angkatnya dia gitu. Dibantu uang sekolahnya, diberikan pakaian pantas pakai, sepatu juga yang baik, dan bahkan disenangkan ya. Maksudnya diajak nginep di hotel, makan yang enak, mainan di tempat permainan anak-anak seperti itu, dengan pemikiran bahwa mungkin anak-anak ini tidak pernah mengalami semua itu. Dan yang luar biasa, dia bahkan buat tabungan buat kelima anak ini supaya mereka nanti setelah lulus SMA bisa kuliah. Nah sahabat terkasih, orang ini bukan orang Kristen. Ketika saya melihat tayangan ini, saya teringat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi bukan saja orang yang sama dengan kita. Betapa sempitnya, kerdilnya pemikiran kita kalau kita hanya disuruh mengasihi yang sama. Contohnya seiman saja, orang Kristen atau bahkan segereja saja gitu. Aduh, kenapa ya? Sempit sekali ini. Tetapi perintah firman Tuhan luar biasa. Bahkan kategorinya di situ, kasihilah musuhmu. Wah ya. Nah sahabat terkasih, orang Yahudi pada waktu itu kan orang-orang Kristen pertama, murid-murid Tuhan Yesus kan mungkin hampir semua Yahudi gitu ya. Mereka selalu memikirkan sesama itu ya orang Yahudi saja, dan di luar Yahudi itu musuh atau bahkan tidak dianggap sesama manusia bahkan. Tetapi perintah Tuhan Yesus ini sungguh mengagetkan mereka, dan mungkin bagi kita zaman sekarang juga, karena diberikan perintah kasihlah musuhmu. Jadi orang-orang yang tidak baik sama kita, orang-orang yang mungkin berbuat jahat pada kita, orang-orang yang memusuhi kita, diperintahkan oleh Tuhan, kasihlah musuhmu. Kemudian apa tindakan mengasihinya? Berbuat baiklah kepada mereka, lalu pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Maksudnya seperti ya memberi gitu. Kalau meminjamkan udahlah, lebih baik memberi. Dan di sana dikatakan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sahabat terkasih, kita orang Kristen sudah menjadi anak-anak Allah karena anugerah Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan Kristus. Tetapi itu tidak berhenti di situ, berarti kita sudah anak Tuhan, ya udah tinggal nunggu kapan masuk surga, bukan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini, agar kita menjadi kesaksian bahwa kita memang anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka sifat-sifat kita juga harus seperti sifat Allah. Allah yang begitu baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak tahu terima kasih terhadap orang jahat juga.
Nah, siapa itu orang yang tidak tahu terima kasih? Siapa itu orang yang jahat? Dalam konteks waktu itu, ya orang-orang Yahudi, di mana mereka Tuhan hadir di tengah mereka, tetapi mereka menolak, memusuhi, bahkan menyalibkan. Tetapi dalam konteks sekarang, jangan-jangan kita orang yang mengaku Kristen ini, yang memang sudah Kristen, tetapi cara hidup kita jahat di mata Tuhan. Mungkin bagi Tuhan kita orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang sudah diberikan kebaikan, tapi kita lupa akan Allah, lupa akan sesama kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Sahabat yang terkasih, ayat yang 36, di situ dikatakan penegasan perintah itu, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengingat cerita yang saya ceritakan di awal tadi, seorang yang tidak mengenal Kristus, tapi dia bisa berbuat baik kepada banyak orang, tidak membeda-bedakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar itu, boleh mengungkapkan terima kasih kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang Dia sukai? Dan jika dalam perintah ini adalah untuk bermurah hati, apakah kita sudah murah hati? Mari, kiranya renungan pagi ini boleh mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Jika Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kita, mari kita juga tidak hitung-hitungan. Kita memberi berkat kepada orang-orang di sekitar kita, dari lingkup terdekat sampai di luar sana, orang-orang yang mungkin tidak kenal, orang-orang yang mungkin berbeda dari kita, orang-orang yang tidak seiman, tetapi kita boleh mewujudkan kasih Allah bagi semua orang. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di dalam persekutuan doa pagi online ini, Engkau sudah boleh memberkati kami dan berfirman bagi kami. Kami rindu, kami bisa dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kami. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, sama seperti Bapa kami yang murah hati. Sehingga semakin banyak orang yang boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GKI Tumapel, baik kami pribadi, lepas pribadi, maupun setiap anggota keluarga kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh sehingga berhalangan hadir datang beribadah. Kami tidak sebutkan satu persatu ya Bapa, tetapi mohon kiranya Tuhan boleh menilik setiap anggota keluarga kami, keluarga besar GKI Tumapel ini dalam pergumulan dengan sakitnya. Engkau urapi, Engkau sembuhkan, baik melalui obat-obatan yang kami konsumsi maupun juga melalui istirahat yang cukup di rumah dan tentunya berkat dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk GKI Tumapel, setiap orang-orang yang ada di dalamnya yang melayani Tuhan, baik para hamba Tuhan maupun juga para penatua di dalam kemajelisan. Juga untuk setiap pengurus baik komisi maupun panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati dan berikan kami kekuatan dan hikmat sehingga kami senantiasa dapat melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk Penatua Aljosa, ya sebagai calon pendeta di GKI Tumapel. Beberapa waktu ke depan ini akan mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin juga memasuki masa cuti untuk mempersiapkan segala ujian yang akan dijalani. Mohon kiranya Tuhan berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, hingga tiba harinya dapat ditahbiskan dan menjadi pendeta di GKI Tumapel. Dan setiap jemaat Tuhan boleh menyambutnya dan bekerja sama dengan baik, sehingga sungguh ada kemuliaan nama Tuhan dinyatakan melalui pelayanan GKI Tumapel dan menjadi berkat bagi banyak orang, baik orang-orang yang ada di dalamnya maupun orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami percaya bahkan setiap hal yang belum kami doakan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.